Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini kita akan membahas tentang doa kita, yaitu doa tentang sukses, husnul khatimah, dan surga, yang kita buatkan menjadi satu program yang benar-benar kita jadikan program induknya. Tetapi ternyata di masyarakat program ini hampir semua manusia memerlukannya, membutuhkannya, menginginkannya, hampir semua manusia. Tetapi ada sebagian kecil sekali yang beliau ini kurang perhatiannya, bahkan tidak sependapat, bahkan menolak, bahkan nyinyir dan mencela. Ada sebagian kecil sekali, ya, nyinyir dan mencela itu sebagian kecil sekali. Mereka mengatakan, itu sombong, itu mana mungkin, mustahil itu, katanya, mustahil itu akal-akalan saja dan sebagainya. Nah, untuk itu mari kita pelajari program sukses, husnul khatimah, dan surga ini bagaimana yang sebenarnya, dan kita jelaskan lebih lengkap. Kita lihat slide berikut ini. Para sahabat, program sukses, husnul khatimah, dan surga atau SAS, hampir semua manusia menginginkannya, memerlukannya. Tetapi ada sebagian kecil sekali yang nyinyir, mencela, dan berprasangka negatif. Apa katanya? Itu sombong, itu orang mau yang seperti itu, bahkan mustahil bisa dicapai, apalagi masuk surga tanpa hisab, katanya seperti itu. Nah, tentu ini hal yang wajar karena mereka semua belum mengetahui. Nah, ini kita lanjutkan. Pada saat kita meluncurkan program SAS ini, kita betul-betul menginginkannya dan kita berdoa. Jadi kita berdoa dulu, memohon dulu kepada Allah. Sebelum pembelajaran, bahkan kita menginginkan, kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Karena sukses husnul khatimah itu yang bisa memberikan hanya Allah Ta'ala. Dan itu diperoleh dengan ampunan dan rahmatnya. Karena itu kita berdoa betul-betul kepada Allah. Nah, doanya seperti ini. Jadi orang-orang yang menginginkan sukses husnul khatimah dan surga ini, kemudian dia berdoa sungguh-sungguh, itu artinya tidak sombong. Dia memohon kepada Allah karena yang punya, yang pemilik, yang mengabulkan, yang bisa mewujudkan hanya Allah. Itu orang jauh dari kesombongan. Justru yang sombong itu yang nggak mau berdoa. Justru yang sombong itu yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Justru yang sombong itu yang tidak menginginkan ini. Tapi orang yang menginginkan, membutuhkan, dia berdoa, meminta kepada Allah dengan berendah hati, berendah diri, dan meyakini bahwa itu semua hanya bisa diberikan oleh Allah. Nah, ini para sahabat, jadi tuduhan sombong itu sama sekali tidak berdasar. Nah, kita lihat lagi, katanya mustahil. Nah, kita lihat, katanya mustahil itu bisa didapat. Nah, mustahil itu kata siapa? Nah, mustahil itu kalau dia mengandalkan dirinya sendiri.
Mustahil itu kalau dia mengandalkan manusia. Mustahil itu kalau dia mengandalkan orang lain. Mustahil itu kalau dia mengandalkan diri sendiri. Mustahil. Mustahil kalau dia mengandalkan alam semesta atau semua makhluk. Mustahil. Tapi kalau bagi Allah, dia mengandalkan Allah, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil sama sekali. Tidak ada. Bagi Allah mudah sekali. Bagi Allah sangat mudah memberikan kepada manusia yang berdoa untuk sukses, husnul khatimah dan surga tanpa hisab. Bagi Allah sangat mudah. Justru orang yang mengatakan mustahil itu dia tidak yakin kepada Allah. Ya, belum tentu dia tuh beriman, karena orang beriman tuh yakin kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan bisa memberikan dan mudah sekali bagi Allah. Nah, ternyata kita melihat orang yang bisa masuk surga itu banyak. Jumlahnya tuh banyak dalam hadis-hadis. Banyak sekali orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kita lihat orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab berdasarkan hadis. Kita lihat. Ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini Bukhari nomor 6.541, Muslim nomor 220. Ya, jadi banyak nih 70.000. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi dari hadis yang lain. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menambah itu semua. Rabbku menjanjikan kepadaku memasukkan umatku ke surga. Ya, sebanyak 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Dan setiap 1.000 orang dari mereka membawa 70.000 orang lagi. Dan ditambah lagi dengan 3 tangkupan tangan Nabi. Jadi rupanya tangan Nabi tambah lagi. Rupanya sebegitu Nabi. Ini hadis riwayat Tirmizi ya 2437 nomornya. Disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Nah, ternyata kalau kita hitung para sahabat, ya 70.000 orang ini sudah pasti nih. Ya, yang lalu mungkin juga sudah, ya ditambah lagi yang 70.000 orang ini akan membawa lagi 70.000 orang ini akan membawa lagi dari setiap 1.000 orang membawa lagi 70.000 ternyata. Jadi kalau begitu, peluang masuk surga tanpa hisab hingga hari kiamat lebih dari 70.000 kali 70. Karena ini setiap 1.000, ya setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Ya berarti peluangnya, ya peluang orang masuk surga tanpa hisab yang dijanjikan Allah itu lebih dari 70.000 kali 70 sama dengan 4.900.000 orang. Bahkan di hadis yang lain yang saya baca bisa lebih lagi. Hingga puluhan bahkan ratusan juta orang mungkin. Atau puluhan juta orang. Ya, nah ini kita lihat seperti ini. Bisa puluhan juta orang. Nah ini kita lihat daripada hadis Nabi seperti ini. Jadi banyak kemungkinannya. Jadi mustahilnya dari mana itu? Nah ini kadang-kadang orang tidak belajar, ya kurang belajar sehingga berkata mustahil, berkata sombong ini karena kurang belajar.
Ya, nanti kalau udah dipelajari dengan baik, maka kita masuk akal. Oh iya ternyata. Jadi kita punya hak nih sekarang. Ya, itu punya hak kita untuk memperoleh daripada masuk surga tanpa hisab. Dan kesempatannya itu luas. Kesempatannya itu luas. Nah ini para sahabat, kita mencanangkan ya untuk bisa masuk surga tanpa hisab, ya untuk bisa masuk surga tanpa hisab, kita mempunyai strategi. Strateginya adalah yaitu sholat yang khusyuk dan akhlak mulia. Jadi sholat yang kita perbaiki menjadi prioritas utama, ya kemudian akhlak mulia juga menjadi prioritas utama. Jadi kita berjuang, ya berjuang, kita benar-benar berjuang untuk memperoleh surga tanpa hisab, sukses dan husnul khotimah. Nah ini kita ambil dua, yaitu sholat dan akhlak. Mengapa sholat dan akhlak menjadi prioritas utama? Nah ini alasannya. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Tuh. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil. Jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Nah, setelah kita lihat hadis ini, kalau gitu, kita punya strategi. Kita perbaiki sholat kita, sholat kita, sholat kita, sholat kita. Kita perbaiki. Yuk perbaiki sampai akhir hayat. Ya, dengan adanya hadis ini maknanya adalah sholat menjadi sesuatu yang luar biasa penting untuk diperhatikan, diperjuangkan, ditingkatkan kualitasnya hingga sholat yang terbaik karena sangat menentukan bagi ibadah-ibadah lainnya. Ya, bahkan ibadah lain tidak punya arti bila ibadah sholatnya buruk. Ya, bila ibadah sholatnya buruk, ya otomatis rugi dan berhasil, ya rugi dan gagal. Nah, ini seperti ini. Artinya tentu ada manfaatnya sholat-sholat yang lain, tapi kalau sholat itu selain sholat, ya selain sholat, amal-amal yang lain tentu ada manfaatnya. Cuman kalau sholatnya itu nggak bagus, nah ini juga berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang lain. Nah ini para sahabat, mengapa kita ambil sholat dan akhlak menjadi prioritas utama. Nah tentang alasan lain adalah hadis yang ini. Inti segala perkara adalah Islam. Dan tiangnya merupakan sholat. Jadi sholat yang mana? Sholat yang khusyuk. Tirmizi, Ibnu Majah. Ya, nah kita lihat riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah ini kita lihat bagaimana itu sholat itu perannya itu sampai dikatakan sebagai benar-benar tiangnya ini. Karena kalau tiangnya ambruk, tiangnya rusak, ya maka bangunan akhlak, bangunan Islam yang isinya tuh akhlakul karimah itu akan rusak juga. Nggak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Bahkan bangunan akhlaknya juga bisa rusak, bisa runtuh. Jadi kalau tiangnya sholat khusyuk ini runtuh, maka semuanya runtuh. Tapi sebaliknya, kalau tiangnya sholat itu hebat, bagus sekali, nah itu maka akhlaknya juga bagus, Islamnya juga bagus. Jadi kalau tiangnya itu hanya tiang yang istilahnya bukan tiang beton yang kuat, hanya tiang kertas, istilahnya sholatnya itu nggak ada khusyuknya, nggak ada sungguh-sungguhnya, sholat asal sholat kayak tiang kertas.
maka akhlaknya pun juga akan mudah rusak. Karena tiangnya nggak bisa tegak, tiang kertas nggak bisa tegak. Nah ini para sahabat, begitu pentingnya sholat ini yang menjadi tiang. Nah maka kita perbaiki, perkuat sholat itu. Nah maknanya bila tiangnya bagus, maka Islamnya bagus, akhlaknya bagus. Bila tiangnya kerobos, maka Islamnya hancur, akhlaknya hancur. Nah bagaimana hebatnya lagi sholat ini, ya, sehingga dia menjadi sangat-sangat penting di dalam perbaikan akhlak. Ya, nah ini kita lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah ya dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Nah ini udah jelas nih. Ya, mengapa begitu pentingnya sholat itu? Jadi ibadah yang lain itu akan diperiksa atau diketahui bagus dan tidaknya dari sholatnya itu. Karena itulah harus kita menghebatkan sholat lebih dulu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di surat Al-Ankabut ayat 45. Maknanya hanya dengan sholat khusyuk, kemunkaran atau akhlak hina bisa dicegah. Maka kalau kemunkaran bisa dicegah di dalam diri kita dulu, atau akhlak hina diri kita dulu, keluarga kita, masyarakat, dan semuanya, maka akibatnya kemudian kebaikan atau akhlak mulia otomatis akan tumbuh. Nah ini ayat ini maksudnya seperti ini. Jadi karena itulah dia betapa pentingnya sholat di dalam membangun akhlak. Akhlak hinanya akan dicegah, otomatis akan bangkit yang namanya akhlak mulia. Karena sholat itu sendiri akhlak mulia. Jadi akhlak mulia ditegakkan, kemudian akhlak hinanya akan menjadi bisa dicegah. Nah, seperti ini. Nah kita lihat ini. Ya perbuatan keji dan munkar ini ada 60 lebih. Ya ini kita lihat. Nah, ini yang disebut munkar atau akhlak hina, yang takabur, yang sombong, yang ria, yang pamer, yang ngumpat, yang merasa segala macam, yang marah, yang dendam, buruk sangka, iri, dengki, pembohong, dan sebagainya, kafir, munafik, lainnya, akhlak hina. Atau kita sebut dengan munkar. Munkar lahiriah, munkar batiniah. Semua disebabkan karena lupa Allah. Jadi munkar yang bisa dicegah oleh sholat yang khusyuk itu banyak sekali. Ini lebih dari 60, Pak sahabat. Lebih dari 60. Nah ini bisa dicegah oleh yang disebut dengan dicegah dengan salat khusyuk metode 3T. Ini bisa dicegah. Ya yang menjadi sumber penyakit, sumber penderitaan, sumber hambatan rezeki ini bisa dicegah dengan sholat yang khusyuk metode 3T. Nah karena metode 3T itu ada penghayatannya, ada ngerti maknanya, ada tumak ninahnya, dan semua dengan kehusuan itu, dengan segala macam syarat-syarat yang khusyuk itu. Jiwanya sholat, raganya sholat, hatinya sholat, pikirannya sholat, raganya sholat, perilakunya sholat, semua sholat. Nah akan menumbuhkan amal saleh atau akhlak mulia atau takwa. Nah jadi sholat itu, ya sholat khusyuk itu bisa menumbuhkan amal saleh, akhlak mulia, dan takwa ditumbuhkan dengan sholat khusyuk metode 3T. Nah ini para sahabat, kita lihat ada 60 karakter yang akan dibangun menjadi sumber kebahagiaan, sumber kemudahan rezeki, sumber kesehatan. Nah ini para sahabat. Tetapi akhlak yang hina tadi,
Ya akhlak yang hina tadi, yang hitam tadi, yang akhlaknya hina tidak bisa masuk surga. Karena itulah dia dicegah dengan sholat yang khusyuk. Jadi akhlak hina tidak bisa masuk surga. Nah, ini kita lihat salah satunya ya di dalam hadis Muslim ini. Ini salah satunya. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Ada sombong walaupun sebesar atom, walaupun sebesar biji sawi. Nah ini salah satunya nih. Kesombongan itu merupakan munkar atau akhlak hina. Disebut munkar. Nah kemudian kita lihat lagi ini tentang akhlak hina atau munkar ini. Yaitu hadisnya riwayat Abu Daud. Jauhilah hasad atau dengki. Karena hasad itu dapat memakan kebaikan. Seperti api memakan kayu bakar. Jadi kalau ada hasad, ada dengki, kebaikan habis sama dia. Nah makanya kenapa akhlak hina tidak bisa masuk surga. Nah ini perhatian kita. Nah, tadi yang hitam itu tuh jumlahnya cukup banyak. Ini hanya 2 aja contoh. Nah hanya akhlak mulia yang dijamin masuk surga. Ini hadisnya Abu Daud. Ya, riwayat Abu Daud. Aku menjamin tuh. Ya, Allah menjamin istana di atas surga. Istana di atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Orang-orang yang berakhlak mulia. Nah, itu. Yang terus berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, memperindah akhlaknya. Itu dijamin surga. Jadi kalau tadi itu sholat, ya sholat, itu benar-benar dia mencegah perbuatan keji, akhlak hinanya tertutup, kemudian akhlak mulianya tumbuh. Jadi dengan memperindah akhlak dijamin masuk surga. Nah ini kita lihat lagi hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Wah, ini akhlak mulia. Jadi kita konsentrasi di akhlak mulia itu. Ya, pelajaran Islam ini terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Terlalu luas. Ya, bahkan orang itu mustahil belajar Islam keseluruhan itu. Mustahil seseorang itu bisa begitu. Kenapa? Karena otak manusia terbatas. Karena keterbatasan itulah kita memilih prioritas. Ya tadi sholat dan akhlak tadi. Mengapa akhlak kita prioritaskan? Nah ini ya karena memang yang menyebabkan orang masuk surga itu adalah akhlak yang mulia. Nah ini kita lihat lagi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Nah ini ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini pasti berakhlak mulia, pasti. Ini surat Ali Imran ayat 133. Nah, ini para sahabat. Nah, jadi karena itu untuk sukses husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab, insya Allah, nah ini kuncinya. Ya kuncinya tuh hanya dalam satu poster ini. Nah poster ini diambil dari ribuan ayat Quran. Nah, jadi kalau orang yang baru belajar itu biasanya mana ayatnya, mana dalilnya, itu minta dalil itu cuma satu aja, 1 atau 2 gitu. Nah saya sudah menyediakan ini ribuan ayat Quran. Ya tentang akhlak mulia ini. Nah ini kelihatan nih Quran surat sekian, ini QS surat sekian. Nah ini beberapa saja yang mewakili saya anggap ini aja udah segini aja mungkin puluhan, bahkan kalau dicari lagi, cari lagi ribuan ayat Quran.
Nah, jadi membuat ini bukan asal-asalan, hanya satu ayat Quran, dua ayat Quran, satu hadis, dua hadis, tidak begitu. Saya melakukannya puluhan tahun, itu bahkan ribuan ayat Quran, dan saya simpulkan. Jadi banyak orang yang menganggap begini, Pak Lukman itu siapa sih? Gitu. Ya dia nggak pakai hadis, nggak pakai Quran. Padahal ini udah kelihatan, ini Qurannya itu bisa ratusan di sini. Bahkan saya sudah membaca ribuan hadis dan ribuan ayat Quran itu untuk merumuskan ini semua. Ya jadi saya katakan lagi, banyak orang yang mengatakan Pak Lukman nggak ada ayat Qurannya, nggak ada hadisnya. Ini ribuan ini. Jadi saya sudah membaca, mendalami ribuan hadis, ya ribuan hadis dan ribuan ayat Quran untuk merumuskan pelajaran ini. Ini perlu diketahui nih oleh para sahabat. Jadi bukan asal-asalan, bukan. Dan ini memerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa merumuskan. Ya, nah ini kita lanjutkan para sahabat. Nah, yang masuk surga tanpa hisab itu keadaannya seperti apa? Nah, ini kita lihat. Ya, di dalam surat Al-Fajr. Ya, surat 89 ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini adalah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu adalah karena akhlaknya mulia. Ketenangan batin karena kemuliaan akhlak. Nah, ini para sahabat yang perlu diketahui. Sehingga perjuangan kita untuk sampai ke tingkat ini, maka kita harus benar-benar memperbaiki akhlak, berjuang untuk benar-benar sampai ke akhlak mulia itu. Akhlak mulia yang ada di dalam diri. Bahkan untuk mencapai jiwa yang tenang, kita ada namanya proses. Ya, proses belajarnya itu teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, ini konsepnya untuk belajarnya seperti ini. Nah, karena itu di kita ada latihan, ya berlatih. Berlatih untuk menenangkan jiwa. Karena nanti akhirnya itu jiwa yang tenang. Maka nanti para sahabat ikut berlatih. Ya berlatih sasmi namanya. Satu ayat, satu minggu. Nah, di sana ada instruksi berlatih itu. Tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita, tenangkan hati kita, tenangkan badan kita, dan kita benar-benar dalam keadaan tenang. Begitu, ya lahir dan batin begitu. Nah ini dilatih, terus dilatih, dalam rangka kita mencapai jiwa yang tenang nanti di akhir hayat kita. Nah ini para sahabat, jadi konsepnya itu untuk mencapai surga tanpa hisab, memang beda belajarnya, bukan hanya dengerin ceramah, ya kebanyakan dengerin ceramah aja udah cukup. Tidak, dia harus di TBP namanya. TBP itu kita paham teorinya, kita paham cara-caranya, kemudian kita berlatih, ya berlatih, kemudian kita praktek keseharian. Nah itu namanya TBP. Ya, dan lagi kita lihat lagi, akhirnya kita bisa masuk surga apabila kita mempunyai hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah disebut qalbun salim. Hati yang sehat itu disebut dengan kelompok akhlak mulia. Dan ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Ya nanti pada saat sakaratul maut nggak ada lagi yang berguna. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, qalbin salim, atau disebut juga dengan akhlak mulia. Nah ini para sahabat. Nah karena itu kita menyusun satu program pembelajaran
Diawali dengan doa yang terus-menerus berdoa. Terus-menerus berdoa. Kita berendah diri kepada Allah, semoga Allah memberikan ampunan dan rahmatnya. Nah, kemudian kita diberi kekuatan ya sebagai ikhtiar kita agar kita bisa mencapai sukses husnul khotimah dan surga dengan dua prioritas utama, yaitu sholat yang khusyuk dan akhlak mulia. Nah, kita doa tuh minta dulu. Jadi nggak ada sombong. Nggak ada sombong, kita doa, minta dulu. Ya, di antara doanya ini adalah seperti ini. Ya Allah, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan mendirikan sholat dengan khusyuk tuh. Kita minta kepada Allah diberi kemampuan untuk sholat yang khusyuk. Nah, berarti kita tidak sombong. Berakhlak mulia, berarti kita tidak sombong. Sampai kapan selama hidup kami agar kami sukses husnul khotimah hingga kami masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini doanya. Bagaimana dikatakan kita sombong? Kita tidak sombong karena kita meminta. Dia meminta ampunan dan rahmat Allah. Nah, Allah yang akan memberikan ampunan dan rahmatnya. Kemudian kita diberi kemampuan lagi untuk mendirikan sholat khusyuk dan akhlak mulia. Maka kita akan diberikan hidup yang sukses, husnul khotimah. Dan kita akan masuk surga tanpa hisab. Dengan ampunan dan rahmat Allah. Nah, ini para sahabat yang belum paham, yang suka mencela, yang berpikir negatif, pelajari ini baik-baik. Ya, kemudian ikuti bareng-bareng, mudah-mudahan bisa kita bersama-sama masuk surga tanpa hisab, hidupnya sukses husnul khotimah, dan kita masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat Allah. Nah, ini para sahabat, bagaimana kita bisa masuk surga tanpa hisab? Kepada siapa diberikan? Nah, jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yang sukses husnul khotimah dan surga itu akan diberikan kepada siapa? Nah, kita lihat. Masuk surga tanpa hisab, sukses husnul khotimah dan masuk surga akan diberikan hanya. Nah, ini lihat hanya ya. Hanya. Ini di sini hanya nih. Ya, karena kalau nggak hanya, ya ada lagi orang yang diberikan. Ini tidak akan diberikan. Diberikan hanya kepada orang yang berdoa. Karena yang memberikan Allah. Kalau nggak berdoa, nggak bakal dikasih. Bagaimana tuh orang sombong kalau nggak berdoa? Sombong aja, kecil aja, nggak bakal masuk surga. Makanya hanya diberikan kepada orang yang berdoa. Satu. Dan sungguh-sungguh berusaha atau berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh. Minimal atau setidak-tidaknya sholatnya khusyuk. Buat sholat yang terbaik, sholatnya khusyuk. Akhlaknya mulia. Nah, untuk mencapai sholat yang khusyuk dan akhlak mulia itu memang tidak mudah. Kita harus berikhtiar benar-benar dengan sabar, istiqomah, dan bersemangat. Nah, kita sebut dengan SIB. Ya, SIB. Sabar, istiqomah, dan bersemangat hingga akhir hayat. Nah, ini para sahabat. Penting untuk kita tekankan ini. Sekali lagi. Masuk surga tanpa hisab, sukses husnul khotimah dan surga hanya diberikan kepada orang yang berdoa dan berusaha sungguh-sungguh. Ya, terus seperti apa dia? Minimal sungguh-sungguh berdoa dan berusahanya itu sholatnya khusyuk. Khusyuknya 3T, ingat ya. Khusyuknya seperti Rasulullah. Khusyuknya 3T, bukan sembarang khusyuk. Yaitu ada tumak ninah, tafakur, tadabur.
Tumak ninah itu artinya tenang, tafakur artinya paham yang dibaca, tadabbur artinya menghayati yang dibaca. Ya kemudian akhlaknya jadi mulia karena itu. Nah kemudian kita harus sungguh-sungguh sabar, istiqomah dan bersemangat hingga akhir hayat. Hanya ya, yang tidak berdoa, yang tidak berdoa, ingat pasti tidak akan diberikan. Ini pasti nih, karena kalau tidak berdoa dia sombong. Ya yang tidak berdoa pasti tidak diberikan. Kalau tidak berdoa karena dia sombong. Ya apalagi mencela dengan kata sombong, mustahil, prasangka negatif lainnya. Nah ini para sahabat, hati-hati yang ini nih. Ya hati-hati. Kalau kita tidak berdoa, apalagi ngata-ngatain, ya apalagi nyinyir, apalagi berprasangka negatif, lebih jauh lagi tidak akan diberikan. Alhamdulillah para sahabat, kita telah menjelaskan itu semua. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita. Ya, kita jelaskan dengan baik seluruhnya, sehingga mudah-mudahan yang tadinya berprasangka negatif dan nyinyir, ayo sama-sama kita ajak ya untuk memperoleh sukses, husnul khotimah dan surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.